Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan soleha, apa kabar? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan membahas pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kira-kira seperti apa ya interaksi manusia dengan lingkungan alamnya? Yuk kita simak materinya ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang hampir 2/3 bagian dari wilayahnya berupa perairan. Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi menjadi kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia. Misalnya, penduduk yang tinggal di sekitar aliran Sungai Siak dan Kampar yang ada di Provinsi Riau memanfaatkan arus sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menggunakan perahu untuk beraktivitas dan berpergian. Kebiasaan penduduk Riau tersebut menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar mereka. Manusia menyesuaikan diri di lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sebagai mata pencaharian. Apa saja ya contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam tersebut? 1. Masyarakat di pesisir pantai biasanya mengambil hasil laut seperti ikan dan rumput laut. Masyarakat juga memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan ikan dan garam. Interaksi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Masyarakat menambang minyak bumi dan gas alam dari perut bumi. Interaksi tersebut menghasilkan bahan bakar kendaraan. Perpindahan semakin mudah dan cepat karena adanya kendaraan bermotor. Masyarakat di perbukitan dan dataran rendah memanfaatkan lahan di sekitar untuk bercocok tanam. Interaksi tersebut menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan, sayuran, dan buah-buahan. Kebutuhan pangan masyarakat pun terpenuhi, sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Manusia juga melakukan pembangunan jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara di dataran rendah. Masyarakat mengubah lahan menjadi pemukiman atau kawasan industri. Hasil interaksi tersebut memudahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Alhamdulillah. Namun, interaksi manusia dengan alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan ya Nanda, karena interaksi yang tidak ramah terhadap alam dan lingkungan akan mendatangkan bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi, penghijauan lingkungan, membuat terasering di tanah miring, dan melakukan sistem tebang pilih. Simpulan, Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191. Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Meskipun dalam jihad fisabilillah, kaum muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, dari uraian penjelasan tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya.
Bagaimana cara kita mencegah terjadinya kerusakan alam seperti tanah longsor dan abrasi pantai? Antum dan Antuna silakan kirim jawaban kalian pada link LMS kita ya. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah sampai di akhir materi ya Ananda. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah doakan semoga antum dan antuna memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.